1251. Terlintas sebuah keraguan di hati Damar saat menatap tetua monumen Simu yang sedang tersenyum. Pertempuran sebelumnya di Toba kuno telah menunjukkan seberapa hebat kekuatan Sun. Sekarang, sampai detik ini, tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Sun di Eternal Planet. Bekerja sama dengan kekuatan Riemo tentu saja akan menarik perhatian Hades Palace. Dengan begitu, untuk sementara waktu bisa melemahkan kontrol Hades Palace terhadap Eternal Planet. Selain itu, Damar tidak pernah terbersit untuk bekerja sama dengan kekuatan Riemo demi mengalahkan Hades Palace. Setelah mengalami beberapa hal yang bersinggungan langsung dengan permaisuri, Damar merasa jika wanita itu terlalu licik. Mungkin, kerjasama tidak akan menjadi masalah selama Hades Palace masih belum dihancurkan. Tapi, masalahnya terletak pada setelahnya. Bagaimana jika Hades Palace telah berhasil dilenyapkan? Memikirkan hal itu, Damar sulit untuk mengatakannya. Berhasil atau tidaknya negosiasi ini, bergantung pada bagaimana kamu berkomunikasi dengan permaisuri, ucap tetua dari monumen Simu. Damar nampak merenung sejenak. Beberapa saat kemudian, barulah dia mengangkat kepalanya. Aku tidak bisa memutuskan masalah ini sendirian. Kamu juga tahu siapa sebenarnya si pembuat keputusan di Night Watcher, bukan aku. Kata Damar. Tetua dari monumen Simu nampak tersenyum setelah mendengarnya. Aku sempat mengobrol dengan pria tua bernama Hugo itu, sebenarnya dia juga memiliki niat yang sama. Tapi di sini, aku ada satu pertanyaan untukmu, ucap tetua itu. Pertanyaan? Damar pun mengerutkan keningnya. Pertanyaan apa? Pria tua bernama Hugo itu bukankah hanya manusia awam? Kenapa dia bisa menjadi salah satu petinggi di Night Watcher? Tanyanya. Damar pun menyeringai menatapnya, sama sepertimu, kamu juga bukan orang yang paling kuat di Riemo. Tapi kenapa bisa menjadi kaki tangan permaisuri? Bukankah itu karena otakmu? Tetua dari monumen Simu pun terkejut setelah mendengarnya. Hanya saja, selang beberapa saat dia lantas tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ya, aku mengerti. Sahutnya, aku harap kamu bisa membuat keputusan di hari ini. Jika bersedia, maka, kamu bisa pergi bersamaku menuju kota bintang jatuh. Imbul tetua dari monumen Simu. Damar pun mengangguk. Dia lantas berdiri dan mengucapkan salam perpisahan, kemudian kembali ke markas Night Watcher. Setibanya di markas, Damar tidak melihat Lilia dan yang lainnya. Sepertinya laporan sudah selesai disampaikan. Di dalam sebuah ruangan, Hugo dan Bagas sedang mengurus beberapa dokumen. Sedangkan Iman, berdiri di dekat jendela sembari menjepit rokok di tangannya dengan raut wajah yang terlihat kesal. Dan begitulah, dalam perasaan tertekan dia mengisap rokoknya lagi dan lagi. Dia kenapa? Tanya Damar sedikit heran. Dia lagi kesal sama diri sendiri. Celetuk Hugo sembari tersenyum meledek. Maksudnya, Damar semakin bingung. Kesal sama diri sendiri. Memangnya ada apa? Barusan, Talia dan yang lainnya bercerita mengenai pertempuran yang terjadi di Toba kuno. Dulunya, dia kan dikenal sebagai orang yang tidak terkalahkan di dunia. Tapi sekarang, malah dilampaui juniornya satu persatu. Selain itu, kalian sudah berjuang mati-matian di sana, tapi dia malah tidak bisa membantu. Jadi, ya gitu, muncul perasaan kesal pada diri sendiri di benak Iman, ucap Hugo mencoba menjelaskan. Damar pun menoleh ke arah Iman secara perlahan. Entah apa yang dipikirkan pria tua itu. Iman seolah merasakan tatapan mata Damar padanya. Lantas, dia pun menoleh. Apa lihat-lihat? Damar dibuat terkejut, pun pura-pura batuk beberapa kali. Dia lantas membuang niatnya untuk menggoda Iman. Bisa gawat ceritanya jika dirinya terus menggoda Iman. Tetua dari monumen Simu ingin bekerja sama dengan kita, sahut Damar. Hugo lantas mengangguk. Ya, sebelumnya dia sempat membahasnya denganku. Bagaimana pendapatmu? Tanya Hugo pada Damar. Damar nampak merenung sejenak. Kerja sama memang sebuah pilihan. Tapi, entah kenapa aku tidak bisa mempercayai orang-orang Riemo. Kita juga tahu betapa liciknya permaisuri itu, tidak ada yang mampu menebak jalan pikiran wanita itu. Selain itu, dia juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Aku khawatir kita hanya akan dijadikan alat untuk melawan Hades Palace. Dan setelah tujuannya tercapai, dia akan membunuh kita semua, ucap Damar panjang lebar. Hugo tersenyum kecut mendengarnya. Aku rasa, tidak masalah dengan kerja sama itu. Mengenai urusan setelahnya, masih ada Kaisar Vas,
kita bisa melakukan pencegahan. Bagaimanapun, Hades Palace yang ingin menyerang bumi. Sedangkan Permaisuri, dia tidak mempunyai ketertarikan untuk itu, ucap Hugo terhenti sejenak. Jika memang bersedia, kali ini, bawa Bagas bersamamu. Karena ini adalah kerjasama, aku harap kita bisa mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini. Imbuh Hugo. Damar pun tanpa sadar langsung menatap Bagas. Akhir-akhir ini, Bagas selalu bersama Hugo. Dia tengah mempelajari keilmuan yang Hugo miliki. Terlebih lagi dengan pengalaman yang telah dia miliki selama berada di Eternal Planet. Jika bukan karena bakat bela dirinya yang pas-pasan, bisa saja dia telah menjadi dirinya sendiri. Oke, kalau begitu, aku juga akan membawa Lilia dan Thalia pergi ke kota bintang jatuh. Ucap Damar sembari menganggukkan kepalanya. Oh iya, tepat pada saat ini, Hugo kembali membuka obrolan. Ada dua masalah yang ingin aku sampaikan padamu. Pertama mengenai Yani. Aku sudah tahu bagaimana kronologinya. Guntur sendiri juga tidak mempermasalahkannya. Aku sudah membahas masalah ini dengan Iman. Kita memutuskan memberi Yani satu kesempatan lagi dengan membiarkannya kembali ke Night Watcher. Tidak masalah, angguk Damar. Masalah selanjutnya, kalian sudah menetap setahun lebih di Eternal Planet kali ini. Guntur juga sedang terluka, mustahil untuknya terus bertahan di Eternal Planet, jadi dia harus kembali ke bumi. Membahas sampai di sini, Hugo menatap Damar. Jadi, aku dan Iman sudah membicarakan hal ini. Kali ini, kamu bawa Guntur dan yang lainnya kembali. 1. Hitung-hitung untuk memberimu waktu berlibur. 2. Mengenai Adrian yang keluar dari piramida, kamu pergi cari dia, untung-untung kamu bisa mendapatkan sesuatu. Imbuh Hugo. Tapi, masalah yang ada Eternal Planet ini, ucap Damar mengerutkan keningnya. Jika harus jujur, apa dia ingin kembali ke bumi? Tentu saja Damar sangat ingin kembali ke bumi. Kedatangannya kali ini di Eternal Planet memang sudah hampir setahun lebih. Setidaknya, mereka telah melalui banyak pertempuran sengit. Hati Damar sebenarnya sudah cukup lelah. Akan lebih baik jika dirinya bisa istirahat meski hanya sebentar. Namun, situasi di Eternal Planet masih abu-abu. Jika menyuruhnya kembali ke bumi untuk berlibur, tentu saja hati kecilnya juga tidak akan tenang. Kamu juga tidak akan lama berada di bumi. Selain itu, bukan berarti di sana kamu tidak melakukan apa-apa, setidaknya kamu harus melihat situasi terkini di bumi, ucap Hugo. Selain itu, aku hanya memberimu waktu pulang pergi ke bumi hanya 1,5 bulan. Dengan kata lain, kamu hanya akan berada di bumi selama setengah bulan saja. Tapi aku rasa, setengah bulan masih cukuplah untuk kalian beristirahat. Sebenarnya, ada tugas yang cukup mudah yang sedang menanti kalian, sekaligus kalian bisa mengunjungi keluarga kalian. Untuk urusan di sini, ada Dewa Mabuk yang mengurus segala sesuatunya, pasti tidak akan terjadi masalah. Damar nampak menganggukkan kepalanya. Tapi, lebih baik kita pergi ke kota bintang jatuh terlebih dulu. Setelah masalah di sana beres, kita bicarakan lagi masalah ini. Ucap Damar. Oke, angguk Hugo. Bagas, kemasi barangmu dan bersiap untuk berangkat. Bagas pun tersenyum, lalu bangkit berdiri seraya berkata, siap. Dia bersama Damar meninggalkan markas Night Watcher. Di perjalanan, Bagas tidak sabar untuk membuka obrolan dengan Damar. Damar, kalau kamu jadi balik ke bumi, bantu aku ya sekalian bawa BK ke sini. Ucapnya, perubahan terakhir kota Phoenix, Damar hanya menyisakan beberapa orang saja di sana. Yang lainnya, kebanyakan dari mereka telah kembali ke bumi, termasuk BK. Tak lama kemudian, ketika mereka ingin kembali ke Eternal Planet, dikarenakan akan terjadi pertempuran sengit, Bagas pun melarang BK ikut pergi bersamanya ke Eternal Planet. Jika Damar mengantar Guntur pulang ke bumi, maka tentu saja Bagas akan sangat berharap kekasih hatinya ikut kembali ke Eternal Planet bersama Damar. Bagas masih belum mengurus segala sesuatunya. Tapi, mengenai identitas BK di bumi sudah beres. Dia pun berencana jika semua ini sudah berakhir, mereka berdua akan melangsungkan pernikahan untuk kedua kalinya di bumi. Tidak masalah, angguk Damar menghadapi permintaan Bagas. Damar akhirnya tiba di sebuah komplek bangunan. Setelah bertemu dengan Lilia dan juga Thalia, mereka pun pergi bersama dengan ditemani tetua dari Monumen Simu menuju kota Bintang Jatuh. Pesawat akhirnya mendarat di kota Bintang Jatuh. Saat Damar dan rombongannya mendarat di sebuah pemberhentian, entah kenapa Damar menyadari ada sesuatu yang aneh di sekitarnya.
Sebagian besar suasana di tempat pemberhentian pesawat sangat ramai. Tapi, ini berbeda. Ketika mereka tiba di tujuan, suasana di sekitar nampak sunyi. Hanya ada beberapa pasukan berbusana khas Riemo yang terlihat sedang menyambut kedatangan seseorang. Damar melirik melalui jendela kabin pesawat, ekspresi di wajahnya pun seketika berubah. Kali ini kalian sampai hati mempersiapkan ini semua. Apa ada sesuatu di sini? Ucap Damar sedikit ragu. Tetua dari Monumen Simo pun tertegun, kemudian dia menjawabnya dengan canggung. Kalau kamu butuh penyambutan seperti ini, kita bisa memberikannya. Tapi, bukankah hubungan kita sudah sangat dekat? Aku rasa penyambutan seperti ini tidak perlu dilakukan, ucapnya. Oh, jadi, penyambutan ini bukan disiapkan untuk kita? Tanya Damar sedikit curiga. Kalau begitu, untuk apa ini semua? Apa mungkin Hades Palace juga datang ke sini? Tetua Monumen Simo menggelengkan kepalanya. Bukan. Kalau dilihat-lihat sih, seharusnya mereka yang datang. Mereka, tanya Damar dengan ekspresi sedikit terkejut. Ya, sekutu kita yang lain. Negosiasi kali ini, seharusnya juga akan melibatkan mereka. Jika sudah waktunya, kamu juga akan tahu, ucap tetua itu. Dengan ini, kamu juga akan mengerti kartu as yang Riemo punya. Bersambung, 1252, raut wajah Damar kembali berubah. Kekuatan Riemo telah berdiri dan beroperasi selama ribuan tahun lamanya. Mereka selalu tergabung dalam 8 kekuatan utama. Sebagian besar wilayah di Eternal Planet merupakan daerah kekuasaan kekuatan Riemo. Awalnya, Damar mengira 5 ahli bela diri yang muncul di Danau Tak Berujung, serta pria dari kekuatan sutra yang bernama Thanos merupakan kartu as yang kekuatan Riemo miliki. Namun, siapa sangka jika mereka masih mempunyai sekutu? Apa mereka juga berasal dari Eternal Planet? Keluarga tersembunyi? Tanya Damar sedikit curiga. Tidak, bukan mereka. Sebagian besar daerah di Eternal Planet telah dikembangkan. Kecuali beberapa tempat yang memang dikenal tabu seperti Pegunungan Mor dan Gurun Seribu Tebasan, ucap tetua Monumen Simo. Tentu saja, masih ada Kutub Utara yang misterius. Daerah Kutub Utara termasuk daerah paling misterius di Eternal Planet. Tempat seperti itu tidak mungkin untuk dimasuki saat ini, ucap tetua itu. Damar tak lagi bisa berkata apa-apa. Tak dapat dipungkiri, dia hanya tahu segelintir saja dari begitu banyak rahasia yang ada di Eternal Planet ini. Lalu, kira-kira siapa yang akan bernegosiasi dengan kita nanti? Tanya Damar kemudian. Mereka bukan berasal dari Eternal Planet, sahut tetua dari Monumen Simo. Di dalam jaringan alam semesta, Eternal Planet termasuk ke dalam salah satu peradaban yang paling maju. Dan yang akan bekerja sama dengan kita kali ini berasal dari salah satu kerajaan yang ada di planet Maya, Kerajaan Oracle. Mereka menguasai hampir seperempat dari planet Maya. Mendengar penjelasan dari tetua Monumen Simo, Damar pun dibuat tercengang. Ternyata alam semesta memang luas. Kalau boleh jujur, pemahaman Damar mengenai jaringan alam semesta hanya sebatas pada tataran literal saja, tidak sampai melibatkan pertukaran sumber energi yang ada di dalam jaringan alam semesta. Terus terang, jaringan alam semesta sedikit mirip dengan globalisasi ekonomi yang ada di bumi. Hanya saja, mereka berbasis pada sumber daya yang ada di jaringan alam semesta. Mereka akan membentuk pertukaran energi tertentu satu sama lain. Dan yang menjadi mata uang mereka adalah energi stone. Seberapa kuat mereka? Tanya Damar. Sulit untuk menggambar kekuatan utama, mungkin lebih hebat sedikit. Tentunya, tidak sekuat kekuatan Riemo, ucap tetua Monumen Simo. Tepat saat mereka sedang asik mengobrol, muncul sebuah pesawat dari langit mendarat secara perlahan. Apa bisa kita tunggu mereka pergi terlebih dulu? Tanya tetua itu sembari menggelengkan kepalanya. Di waktu yang bersamaan, dalam lubuk hatinya yang terdalam dia terdiam. Entah kenapa dia merasa sedang tidak beruntung kali ini. Faktanya, karena ini adalah sebuah negosiasi dalam kesepakatan, maka Damar dan yang lainnya juga termasuk. Jadi, seharusnya aturan pun harusnya memiliki kesamaan. Sedangkan penyambutan yang didapat Damar dan yang lainnya justru sebaliknya, tidak ada penyambutan yang mewah. Untungnya, Damar sedikit pun tidak peduli dengan hal seperti itu. Tidak masalah, biarkan mereka pergi terlebih dulu, ucap Damar sambil mengangkat kedua pundaknya. Pesawat pun mendarat di tengah-tengah rombongan Damar dan yang lainnya. Di sekitar, terlihat banyak berjejer maglev car mewah yang nantinya akan menjadi iring-iringan mereka.
Tetua dari Monumen Simu membawa ahli bela diri yang cukup banyak sedang menunggu di sana. Tetua dari Monumen Simu sendiri yang langsung menyambut kedatangan mereka. Damar keluar melewati pintu kabin dan melihat ke seberang. Saat pintu kabin terbuka, terlihat 8 orang yang keluar dari pesawat, dengan posisi paling depan adalah seorang pria dan wanita. Mereka masih berperawakan seperti manusia, hanya saja ukuran tubuh mereka lebih besar dan tinggi jika dibandingkan dengan penduduk di Eternal Planet ataupun bumi. Tinggi dari si wanita mungkin mencapai 180 ancem, sedangkan si pria bisa jadi mencapai 2 meter lebih. 2 orang yang ada di depan memakai penutup kepala berwarna biru, sedangkan sisanya di belakang memakai penutup kepala berwarna hitam. Sangat dimungkinkan jika warna penutup kepala diklasifikasikan berdasarkan kastanya. Total ada 6 orang yang mengikuti di belakang. 4 diantaranya memiliki kekuatan di level Immortal Undying Flame, sedangkan 2 lainnya memiliki level kekuatan Peak Eternal Undying Flame. Mengenai sepasang pria dan wanita yang ada di depan, mereka juga berada di level kekuatan Immortal Undying Flame. Dengan begitu, ada 6 orang dengan tingkatan Immortal Undying Flame. Skala seperti ini memang sudah bisa dianggap melampaui sebagian besar 8 kekuatan utama yang ada di Eternal Planet. Tetua Monumen Simu nampak sedang menyapa mereka. Setelah berbicara seadanya, mereka langsung naik ke dalam mobil. Yang mencengangkan adalah, Tetua Monumen Simu sendiri yang membuka dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam maglev car. Setelah maglev car yang ditumpangi mereka pergi, raut wajah Tetua Monumen Simu nampak canggung. Maaf, kita juga harus pergi dari sini, ucapnya pada Damar. Damar pun mengangguk. Kalian bisa ikut aku keluar. Maglev car yang menjemput kita sudah menunggu di luar, ucap Tetua Monumen Simu kemudian. Tepat pada saat ini, kerutan di alis Damar semakin menebal. Meski dia tidak peduli, tapi perbedaan perlakuan seperti ini terlalu jauh. Tetua, perbedaan perlakuan seperti ini terlalu besar. Karena ini adalah sebuah negosiasi dari kesepakatan, seharusnya kita juga diperlakukan sama dengan mereka, tapi sekarang. Bagaimana ini? Keluh Bagas sembari menatap ke arah maglev car yang terparkir jauh di sana. Perubahan ekspresi tentu saja terlihat di raut wajah Tetua Monumen Simu. Yang penting kita sudah sampai di sini. Tentu saja, jika kamu butuh penyambutan seperti itu, aku bisa langsung meminta anak buahku melakukannya. Ucapnya, Bagas pun menggelengkan kepalanya, tidak perlu, tapi aku harap setelah ini, jika masih ada perbedaan perlakuan seperti ini, aku rasa tidak akan ada lagi namanya negosiasi kesepakatan. Kalian mempunyai dukungan dari sekutu yang kuat. Meski Night Watcher memiliki latar belakang yang biasa-biasa saja, tapi ini cukup tidak adil. Sekarang, Night Watcher menguasai sepertiga dari Eternal Planet. Imbu Bagas, Tetua Monumen Simu benar-benar canggung kali ini, dia terlihat salah tingkah selama beberapa kali. Maaf, ini memang kelalaian kami sebagai tuan rumah, ucapnya. Damar dan yang lainnya pun tak lagi banyak bicara. Setelah berjalan beberapa meter, akhirnya mereka tiba di sebuah maglev car. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung naik dan pergi menuju istana Kekaisaran Driemo. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka semua tiba di istana Kekaisaran Driemo. Pada kesempatan kali ini, tempat tinggal Damar dan yang lainnya terlihat sangat berbeda jika dibandingkan dengan saat mereka pertama kali datang di istana Driemo ini. Pihak istana telah menyiapkan sebuah istana untuk mereka tinggal. Pelayan yang disiapkan di dalamnya juga tidak sedikit. Setelah mereka menempati fasilitas yang sudah disediakan, Tetua dari Monumen Simu segera melanjutkan tugasnya yang lain. Kira-kira setengah jam kemudian, Tetua Monumen Simu kembali menemui mereka. Damar, Permaisuri mencarimu. Damar pun bangkit berdiri. Setelah melewati beberapa bangunan istana, akhirnya dia tiba di sebuah taman bunga di belakang istana Kekaisaran Driemo. Alun-alun yang terletak di taman belakang istana memiliki sebuah danau yang sangat cantik. Di sekitarnya banyak terpasang meja dan kursi nan cantik. Di sudut paling tengah, terlihat seorang permaisuri dengan memakai mahkota Phoenix sedang duduk di sana dengan wajah yang dingin. Di kedua sisinya, juga terpasang 2 buah meja. Sisi sebelah kiri sudah diduduki oleh 8 orang yang sebelumnya Damar jumpai di pemberhentian pesawat. Di sisi sebelah kanan, memang diperuntukkan untuk Damar dan rombongannya. Tetua dari Monumen Simu mempersilakan Damar dan yang lainnya untuk duduk. Dan tepat pada saat ini, pria yang menggunakan penutup kepala biru justru mengerutkan keningnya. Permaisuri.
Bukankah hari ini kerajaan Oracle yang akan membahas kerja sama dengan kalian? Untuk apa orang-orang ini datang kemari? Mereka adalah kelompok baru yang ada di Eternal Planet, Night Watcher. Kekaisaranku juga akan bekerja sama dengan mereka, ucap permaisuri dengan nada yang tenang. Pria itu nampak mengerutkan keningnya menatap Damar dan yang lainnya, agaknya dia sedikit tertarik dengan mereka. Tatapan matanya pun berhenti pada Lilia dan Thalia, setelah itu barulah tertuju pada Bagas. Dalam negosiasi kesepakatan kali ini, kenapa masih ada orang selemah dia yang datang? Apakah itu pantas? Ucap pria itu sembari mengerutkan keningnya. Kamu terlalu banyak ikut campur, ucap permaisuri. Aku harap kita bisa mendapatkan keuntungan masing-masing dalam kerja sama kali ini. Pria itu pun tertawa terkekeh dan bangkit berdiri. Memang sih, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kerajaanku. Tapi aku hanya tidak menyangka jika dalam kerjasama yang Kekaisaran Driemo buat, ada manusia biasa yang juga ikut andil. Benar-benar konyol, Pangeran Hurley. Tepat pada saat ini, terdengar suara dingin tetua monumen Simu. Apapun yang Driemo lakukan, tidak ada kapasitas untukmu ikut campur di dalamnya. Saat melihat tetua monumen Simu juga ikut berkomentar, muncul rasa takut di sorotan mata pangeran bernama Hurley. Hal itu lantas membuatnya tak lagi berani untuk berbicara. Karena semuanya sudah hadir di sini, maka kita bisa mulai membahas kerja sama ini. Ucap permaisuri kemudian sambil tersenyum. Selesai mengatakannya, permaisuri menatap Damar dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi, tepat pada saat ini, terdengar suara pria tua dari pihak kerajaan Oracle. Permaisuri, sebelum membahas kerja sama, aku mempunyai satu permintaan. Cepat katakan apa itu, ucap permaisuri dengan tenang setelah menyesap teh yang ada di tangannya. Mereka berdua adalah pangeran dan putri dari kerajaan kami, Pangeran Hurley dan Putri Heyu. Mereka berdua adalah jenius berbakat dari kerajaan Oracle. Kedatangan kali ini, selain untuk membahas kerjasama, kita juga ingin sekedar menyapa jenius berbakat dari Eternal Planet ataupun dari Driemo sendiri. Sebelum pembahasan kerjasama dimulai, alangkah baiknya jika kalian menyuruh jenius berbakat kalian untuk keluar dan berhadapan langsung dengan mereka berdua. Atau dengan kata lain berduel, menjajal kekuatan masing-masing. Hitung-hitung bisa membantu negosiasi kita nanti, ucap pria tua itu sambil tersenyum. Raut wajah Damar seketika berubah. Tiba-tiba dia merasa tertarik dan menatap ke arah mereka. Terlihat jelas, dalam peminjaman pasukan kali ini, Driemo setidaknya harus membayar ganti rugi yang cukup besar. Dan dalam duel kali ini, terus terang akan mempengaruhi prestise dari Istana Kekaisaran Driemo. Bersambung, 1253. Jika nantinya pangeran ataupun putri dari kerajaan Oracle yang menang, maka mereka berdua pasti akan lebih percaya diri dalam membahas kerja sama ini. Dan tentu saja, kerajaan mereka juga akan mendapat lebih banyak keuntungan dari kerja sama ini. Selain itu, kekuatan pangeran dan putri berada di level Immortal Undying Flame. Mereka mampu mencapai level kekuatan seperti di usia muda. Tidak heran jika banyak yang memanggil mereka sebagai jenius berbakat. Dalam pasukan kekuatan Driemo, tidak diragukan lagi memang Rubillah yang terkuat di usia sebayanya. Saat ini pun, kebetulan dia juga berada di lokasi, hanya saja dia bertanggung jawab atas keamanan sekitar sekarang. Dia juga belum mencapai level kekuatan Immortal Undying Flame, dia yang sekarang bahkan belum mencapai level Eternal Undying Flame. Bakat teknik bela dirinya mungkin hanya berbeda satu level saja dengan Damar. Tapi, faktor lingkungan membuatnya nyaman, jarang sekali mengalami situasi krisis. Hal itu membuat perkembangannya tidak bisa melampaui Damar ataupun yang lainnya. Selain dia, masih ada Yani dan Desi yang seumuran dengannya. Tapi karena mereka berdua telah melalui banyak pertempuran, wajar jika sekarang mereka bisa mencapai level immortal meninggalkan Ruby jauh di belakang. Mendengar ucapan pria tua itu, permaisuri sedikit menyipitkan matanya, alisnya pun terangkat sambil menatap ke arah pria tua itu. Dia tahu apa yang sedang pria tua itu pikirkan saat ini. Karena kalian meminta duel, aku rasa kurang menarik jika meminta junior untuk berduel. Kakak senior, temani dia bermain-main, buat dia bersenang-senang. Ucap permaisuri kemudian, tetua dari monumen Simu pun mengangkat alisnya setelah mendengar ucapan permaisuri. Baiklah. Kira-kira siapa yang ingin berduel denganku? Ucapnya dingin. Orang-orang dari kerajaan Oracle pun nampak terdiam setelah mendengar ucapan tetua monumen Simu. Terlihat jelas jika mereka semua takut padanya. Sudahlah,
Kita tunggu saja negosiasi ini berakhir terlebih dulu. Setelah itu, barulah kita bahas lagi mengenai duel ini, sahut pria tua kerajaan Oracle. Permaisuri nampak menatap mereka dengan dingin. Kerjasama kali ini bisa dianggap sebagai sebuah perekrutan. Aku merekrut 6 ahli bela diri level Immortal Undying Flame dari kerajaan kalian, serta 3.000 pasukan dengan level Undying Flame. Mengenai timbal balik untuk kalian, sebelumnya aku juga sudah memberi kalian daftar. Dan ingat, ini juga merupakan kesempatan untuk kalian membalas dendam, ucap Permaisuri. Damar pun mengerutkan keningnya saat mendengar penjelasan Permaisuri. Ternyata rencana seperti ini sebenarnya dari kekuatan Riemo. Merekrut ahli bela diri dengan level Immortal Undying Flame dari planet lain, memang salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dan menyerang. Begini Permaisuri, lagi-lagi pria tua dari kerajaan Oracle bangkit berdiri. Kami tidak masalah untuk itu. Hanya saja, kami merasa itu tidak cukup. Oh, Permaisuri pun kembali menatap pria tua itu. Tidak cukup, maksudmu? Ya, Permaisuri, setelah membantu kalian mengambil alih Eternal Planet, Raja kami berharap kalian bisa memberi 10 kota pada kami. Untuk menjadi basis kerajaan Oracle di Eternal Planet, ucap pria tua itu nampak berhenti sejenak. Selain itu, Pangeran Hurley juga ingin menikahi Dewi dari kekuatan Riemo. Kalian juga ingin menguasai Eternal Planet, ucap Permaisuri dengan mata yang tajam. Pria tua itu nampak sumber daya di Eternal Planet sangat melimpah. 10 kota itu hanya sebagai tempat kami mendulang sumber daya, tidak ada niat lain. Itu tidak akan terjadi, ucap Permaisuri. Aku bisa menepati janji untuk memberi kalian sumber daya yang sudah ada dalam daftar. Selain itu, aku bisa menambah lagi jumlahnya sebanyak 1%. Jika kalian masih bersikeras, aku rasa tidak perlu ada lagi negosiasi. Raut wajah pria itu seketika berubah. Tepat pada saat ini, Pangeran Hurley tiba-tiba menatap Damar dan yang lainnya. Kerjasama kali ini melibatkan 3 kubu untuk mengalahkan Hades Palace, bukan? Ucapnya. Ya, tentu saja, jawab Permaisuri sembari mengangguk perlahan menunggu maksud tersembunyi yang akan disampaikan Pangeran Hurley. Tapi, aku merasa ragu dengan kekuatan orang-orang ini. Semakin aku melihatnya semakin membuatku ragu. Apa mereka pantas duduk bersama kita membahas kerja sama ini? Aku melihat ada seorang dengan kemampuan manusia biasa sedang berada di kelompok kita ini. Aku tidak bisa menerimanya. Aku merasa harga diriku sedang diinjak-injak. Ucap Pangeran Hurley. Bagaimana jika selesaikan dulu negosiasi kalian? Setelah selesai, barulah Permaisuri bernegosiasi dengan kerajaanku. Imbuhnya sembari bangkit berdiri ingin meninggalkan lokasi. Raut wajah Permaisuri kembali berubah dingin, kerutan di dahinya pun semakin menebal. Pangeran Hurley, aku sudah mengatakannya barusan, kerjasama ini melibatkan 3 kubu. Jika memang tercapai kesepakatan, setelah ini kita akan membahas rencana untuk melawan Hades Palace. Karena kita semua saling bekerja sama. Belum selesai Permaisuri mengatakannya, pria tua itu terlihat memotong pembicaraan Permaisuri. Begini Permaisuri. Bukannya kita tidak menghormati Permaisuri, tapi apa yang diucapkan Pangeran Hurley juga ada benarnya. Tidak masuk akal jika ada manusia biasa duduk bersama kita di sini. Bagas menundukkan kepalanya. Dia merasa sedikit tertekan dengan ucapan mereka. Hanya saja, dia tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Damar pun mengangkat alisnya, senyuman menghina pun dia lemparkan pada orang-orang kerajaan Oracle. Kamu, Pangeran Hurley, bukan, ucap Damar sembari memegang dagunya. Ya, jawab Hurley sembari menatap Damar dengan arogan. Damar pun bangkit berdiri sambil tertawa terkekeh. Barusan, Pangeran Hurley meragukan kami kenapa bisa duduk bersama kalian di sini. Selain itu, dari awal sampai akhir, Pangeran selalu saja menekan saudaraku ini, jujur. Aku tidak bisa menerima hal itu. Ucap Damar kemudian. Kamu, tidak terima. Raut wajah Hurley pun berubah. Terus, apa maumu? Hah? Bukankah barusan Pangeran ingin berduel dengan yang seumuran? Jawab Damar sembari tersenyum. Kebetulan usiaku belum sampai 30 tahun, bisa dibilang aku juga jenius berbakat. Bagaimana jika kita berduel, supaya kalian tahu, Night Watcher pantas atau tidak duduk di sini bersama kalian? Kenapa tidak? Tapi, karena ini duel, lebih baik kita juga memasang taruhan. Ucap Pangeran Hurley penuh percaya diri. Ekspresi Permaisuri sedikit berubah, dia cukup tertarik dengan situasi ini. Hanya saja,
dia tidak terlalu banyak bergerak. Sepertinya, dia memang ingin Damar maju untuk menumpas keangkuhan orang-orang dari kerajaan Oracle. Benar-benar pandai dalam memanfaatkan api yang telah berkobar. Apa taruhannya? Tanya Damar. Cukup mudah, ucap Hurley sambil tersenyum. Jika aku menang, Driemo harus menyetujui semua permintaanku barusan, memberi kerajaanku 10 kota dan juga. Aku menginginkan 2 wanita di sampingmu serta Dewi dari kekuatan Driemo. Mendengar ucapan Pangeran Hurley, tentu saja membuat Damar naik pitam. Aura membunuhnya pun terpancar dari dalam tubuhnya. Aku setuju, ucap Permaisuri tiba-tiba. Melihat Permaisuri begitu mudah menyetujuinya, pria tua dari kerajaan Oracle pun nampak tersenyum licik. Permaisuri, meski pemuda ini memang terlihat muda, apa benar usianya belum mencapai 30 tahun? Aura yang Damar miliki nampak tertutup. Beberapa orang pun bisa melihat dengan jelas jika kekuatan yang Damar miliki sebenarnya tidak sekuat penampilannya saat ini. Dia adalah Damar, jenius berbakat yang terkenal di Eternal Planet. Kamu bisa saja mencari informasi di luaran sana, jawab Permaisuri. Pria itu akhirnya bisa bernafas dengan lega. Tepat pada saat ini, Damar tersenyum menatap ke arah Pangeran Hurley. Tapi, jika kamu kalah, apa yang bisa aku dapatkan? Ucap Damar dengan tenang. Aku kalah. Pangeran Hurley pun tertawa terbahak-bahak. Jika aku kalah, kerajaan Oracle akan menyetujui semua permintaan kekuatan Driemo. Kita juga tidak akan meminta 10 kota itu. Selain itu, aku akan mengeluarkan pasukanku dengan percuma. Sebelum pertempuran berakhir, aku akan mematuhi perintah kekuatan Driemo. Yang paling penting, sumber daya yang aku dapat akan aku bagi setengahnya denganmu. Apa itu cukup? Ucap Pangeran Hurley. Damar tersenyum lembut saat mendengarnya. Benar-benar penawaran yang menggiurkan, apalagi setengah sumber daya akan Damar dapatkan. Oke, aku setuju, ucap Damar. Melihat ekspresi Damar, pria tua itu nampak sedikit khawatir. Pangeran, orang ini terlalu percaya diri, aku khawatir dia akan berbuat licik. Bisik pria itu pada Pangeran Hurley. Tidak masalah, asalkan dia memang seumuran denganku, aku tidak akan kalah. Ucap Pangeran Hurley penuh arogansi. Sangat jarang ada pemuda yang mempunyai level kekuatan Immortal Undying Flame di usia yang sama dengannya. Meski aku bertaruh semua itu, tapi sedikit pun kamu tidak akan bisa mengambilnya. Karena aku tidak mungkin kalah. Selain itu, karena ini duel, pedang tidak memiliki mata, jadi jangan salahkan aku jika kamu tewas di tanganku. Ucap Pangeran Hurley sembari bangkit berdiri. Damar pun bangkit berdiri dan berjalan ke tengah alun-alun. Kalian, silakan maju bersamaan, ucapnya sambil tersenyum mengejek. Dia menunjuk ke arah Pangeran Hurley dan juga Putri Heyu. Aku sendiri saja sudah cukup. Hurley pun mulai bergerak, dalam sekejap dia sudah berada di tengah alun-alun. Di saat yang bersamaan, dia julurkan tangannya, pedangku. Pedang yang cukup besar yang semula masih berada di mejanya, kini terbang menghampirinya. Kamu yakin hanya maju seorang diri? Tanya Damar pada Hurley. Hurley sangat kesal mendengar ejekan Damar. Aku, Hurley, jenius berbakat, tidak ada satupun yang bisa mengalahkanku. Terima ajalmu ini. Selesai mengatakannya, dia menarik pedangnya dari sarung pedang. Hanya saja, pada saat ini dia merasa sekujur tubuhnya mendadak dingin. Pedang yang ada di tangannya, entah kenapa tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Dia lantas menatap Damar. Sial, kenapa ini? Makian pun terlontar dari mulutnya. Dia merasa ajalnya kian mendekat. Entah sejak kapan kedua mata Damar berubah menjadi merah darah. Aura membunuh yang mengerikan muncul di tubuhnya. Hurley pun merasa jiwa dan raganya saat ini tengah membeku, tak bisa bergerak dan berbuat apa-apa. Berlutut di depanku, tiba-tiba, terdengar sebuah suara di dalam telinganya. Tubuh Hurley gemetar, kedua kakinya tanpa sadar ingin berlutut di tanah. Dan dari kejauhan, raut wajah pria tua nampak berubah. Dao pembunuh, ini mustahil, ucapnya ketakutan. Bersambung, 1254. Di sisi kerajaan Oracle, beberapa orang tiba-tiba bangkit berdiri. Dalam hitungan detik, pria tua itu sudah muncul di samping Hurley. Sebuah energi yang lembut keluar dari dalam tubuhnya, menetralisir pengaruh aura membunuh yang ada di dalam tubuh Damar. Satu tangannya terlihat memapah Hurley untuk bangkit berdiri. Permaisuri, anak ini tidak mungkin berusia di bawah 30 tahun. Mustahil ada pemuda yang memiliki level kekuatan Immortal Undying Flame saat ini,
selain itu dia juga menguasai Dao Pembunuh. Teriak pria tua itu pada permaisuri. Tidak, bukan itu saja. Dia juga menguasai teknik pedang dan Dao pedang. Selain itu, entah kenapa teknik-teknik itu seolah melebur menjadi satu dengannya. Imbu pria tua itu nampak terkejut. Di sisi lain, baik permaisuri ataupun tetua monumen Shimu juga ikut dibuat terkejut. Damar melebur Dao pedang ke dalam teknik pedang. Dan sekarang, ketiganya melebur menjadi satu. Keterkejutan pun muncul di hati mereka saat ini. Terutama tetua dari monumen Shimu. Begitu melihat kekuatan teknik bela diri Damar saat ini, dia merasa bukanlah lawan sepadan Damar. Setelah Damar melakukan teknik penggabungan, energi Chi dalam tubuhnya semakin meningkat. Damar saat ini bisa jadi lebih lemah ketimbang Dewa Mabuk, tapi jarak kekuatan mereka tidak akan terlalu jauh. Jika dibuat peringkat, bisa jadi Sun adalah orang terkuat pertama di Eternal Planet ini. Yang kedua tidak lain adalah Dewa Mabuk, dan Damar yang saat ini sudah layak menduduki peringkat ketiga. Yang paling mengejutkan mereka adalah, setiap kali bertemu dengan Damar, Damar selalu memberi mereka sebuah perubahan yang baru. Damar tampak menyipitkan matanya saat melihat pria tua itu memasuki arena bertarung. Kenapa kamu masuk ke dalam arena duel? Mengaku kalah atau ingin bergabung melawanku? Kalau begitu, aku tentu saja menerimanya. Akan kucincang kalian menjadi berkeping-keping. Ucap Damar. Wajah pria itu nampak suram, dia pun segera menatap ke arah permaisuri. Permaisuri, kenapa permaisuri menghina kami seperti ini? Kekuatan yang ditunjukkan anak ini tidak mungkin dimiliki oleh anak usia di bawah 30 tahun. Jika seperti ini, aku rasa kerjasama ini tidak lagi diperlukan. Ucap pria sedikit kesal. Permaisuri nampak menghela nafas panjang. Dia menatap Damar, menatap kekuatan bela diri yang mengerikan milik Damar. Dia memang masih berusia di bawah 30 tahun. Ucapnya, itu tidak mungkin. Ucap pria tua itu. Damar pun terlihat sedikit tidak sabar, matanya yang dingin menatap pria tua yang ada di depannya saat ini. Aku akan menyerang loh, sahut Damar. Setelah mengatakannya, dia meletakkan tangannya di atas belati yang dia taruh di balik punggung. Jika memang usiamu masih di bawah 30 tahun dan kekuatanmu sebesar ini, tentu saja kami mengaku kalah. Tapi, kamu curang saat ini, jadi taruhan sebelumnya batal. Selesai mengatakannya, pria tua itu menatap permaisuri. Aku ingin dia melakukan cek usia tulang. Jika umurnya memang di bawah 30 tahun, aku mengaku kalah. Orang sepertinya, tentu saja sudah hidup selama ratusan tahun. Hurley yang masih berada di belakangnya nampak gemetaran. Dia baru saja menjulukinya jenius berbakat. Tapi, dalam pengaruh karakteristik jiwa Damar, serta Dao Pembunuh, dia merasa jiwanya seolah membeku tak ada habisnya. Ketakutan dalam dirinya terus melanda, gemetar dan berkeringat di seluruh tubuhnya. Damar, karena mereka sudah mengaku kalah, maka sudahi duel ini. Mereka tidak percaya dengan usiamu saat ini. Tidak ada salahnya jika sekarang melakukan cek usia tulang. Ucap permaisuri pada Damar. Damar mendengus dingin menatap Hurley. Aura membunuh dalam tubuhnya pun perlahan menghilang. Tepat pada saat ini, Hurley baru bisa bernafas dengan lega. Hanya saja, rasa takut masih tersimpan di dalam sorot matanya. Tidak peduli apapun itu, sekalipun usia Damar diragukan, tapi tetap saja dirinya tidak bisa mengalahkannya. Bisa dikatakan, di dalam kerajaannya saat ini, tidak ada orang yang sekuat Damar. Dao Pembunuh dan karakteristik jiwa yang Damar tunjukkan, serta teknik pedang dan Dao pedang, ahli bela diri manapun pasti akan jauh lebih lemah darinya. Sekarang, apa aku sudah pantas duduk di sini bersama kalian? Ledek Damar pada Hurley. Menghadapi ledekan Damar, Hurley tak lagi mempunyai keberanian menatap langsung ke arah Damar. Dia bukan lawan sepadan Damar. Jika barusan pria tua itu muncul, mungkin dia sudah berlutut di hadapan Damar. Mereka berdua bukanlah berada di level yang sama. Iya, ucap pria tua itu. Tapi mengenai taruhannya, usiaku memang belum sampai 30 tahun. Jika tidak percaya, tidak masalah dilakukan pengecekan usia tulang, ucap Damar sedikit acuh. Jika berdasarkan perhitungan bumi, usia Damar memang sudah lebih dari 30 tahun. Tapi, jika berdasarkan perhitungan Eternal Planet, dia sempat melakukan cek usia tulang di lokasi ujian tribulasi dan menunjukkan hasil usia 25 tahun. Jika dihitung-hitung,
Sejauh ini sudah terlewat 1,5 tahun, bisa jadi usianya saat ini menginjak usia 27 tahun. Segera saja, beberapa orang dengan membawa alat uji usia tulang datang ke lokasi. Damar pun berdiri di alat tersebut. Setelah cahaya laser menyapu tubuhnya, tak lama kemudian muncul deretan angkat di alat tester tersebut. 27 tahun 42 hari. Itu adalah usia Damar di Eternal Planet. Melihat angka itu, orang-orang dari kerajaan Oracle tiba-tiba bangkit berdiri. Wajah mereka seolah tidak percaya dengan kenyataan ini. Di sisi lain, permaisuri dan tetua monumen Simu juga ikut terkejut, alis mereka pun nampak berkerut. Mereka tahu jika Damar masih tergolong muda, tapi angka yang ditampilkan di alat tester tersebut sungguh sulit dipercaya. Ketika masih muda, mereka berdua bisa dikatakan jenius berbakat. Tapi, di usia Damar saat ini, mereka baru bisa mencapai level kekuatan Eternal Undying Flame. Permaisuri menatap Damar sejenak, kemudian beralih menatap Lilia dan juga Thalia. Kerutan di dahinya pun semakin menebal. Tidak salah lagi, jenius berbakat yang ada di Night Watcher bukan hanya Damar seorang. Masih ada beberapa lagi yang sama dengan Damar. Diam-diam permaisuri menarik nafas dalam-dalam. Kekuatan Damar saat ini setara dengan Dewa Mabuk, mungkin masih ada jarak yang memisahkan. Tapi, jika waktu terus berjalan, entah seberapa besar perkembangan kekuatan yang Damar miliki. Tepat pada saat ini, Damar menatap orang-orang dari kerajaan Oracle dengan tersenyum. Sekarang, bagaimana? Kalian juga sudah setuju, bukan? Jika aku menang, kalian akan memberiku bagian 50% dari apa yang kalian dapat dari permaisuri. Tapi, jika kalian masih tidak terima, sekarang kita bisa melanjutkan pertempuran barusan. Aku tetap di sini, kalian bebas menyerangku dari berbagai arah. Jika kalian ingin maju bersama, aku di sini ada 3 orang. Kalian berdelapan, aku sih tidak masalah. Celetuk Damar, lawan mereka memang ada 8 orang saat ini. Tapi, tidak peduli dirinya ataupun Thalia, bukanlah lawan tanding mereka berdelapan. Ini, pria tua itu nampak ragu, dia pun memilih untuk menatap permaisuri. Jika setengahnya, kami khawatir akan sulit. Tatapan mata permaisuri sangat tajam, taruhan ini kalian sendiri yang membuatnya. Tentu saja kalian boleh saja memilih untuk membatalkan kerja sama ini. Tapi kalian sudah kalah, itu artinya kalian berutang pada Damar. Jika kalian tidak memberikannya, aku rasa itu mustahil. Baiklah, karena seperti itu, kami akan melakukannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Jawab pria tua itu sedikit kesal. Damar tentu saja menerimanya dengan sepenuh hati. Benda-benda itu bisa kalian kirim langsung ke kota Phoenix. Celetuk Damar. Permaisuri pun mengangguk, oke, kalau begitu masalahnya sudah beres. Sekarang, apa kita bisa duduk membahas kerjasama ini? Kerjasama kali ini, kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu melenyapkan Sun dan Hades Palace-nya. Ucap permaisuri dengan tenang. Jadi, kita akan melakukan gencatan senjata. Aku tidak akan mempermasalahkan bagian selatan yang saat ini Night Watcher kuasai. Tapi, kalian sudah tidak boleh melakukannya lagi. Saat ini, Bagas pun mulai beraksi. Musuh kita memang sama, Sun. Tapi bagi kami, Night Watcher, pilihan yang terbaik untuk adalah memulihkan diri dan meningkatkan kekuatan. Kamu juga bisa melihat seberapa kuat Damar dan yang lainnya saat ini, ucap Bagas. Kalian terus bertempur dengan Hades Palace, mungkin itu baik untuk kalian, tapi tidak untuk kami. Pilihan terbaik yang kami miliki tentu saja memanfaatkan perang ini untuk memulihkan diri dan meningkatkan kekuatan. Imbu Bagas. Permaisuri menatap Bagas dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka jika kemampuan negosiasi Bagas akan sekuat ini. Dia sedikit penasaran, sebenarnya tempat seperti apa bumi? Kenapa manusia biasa sepertinya memiliki kepercayaan diri di matanya? Kamu tidak khawatir jika aku dan Sun bekerja sama membentuk aliansi? Tanya permaisuri. Untuk melenyapkan kalian terlebih dulu maksudnya. Mendengar ucapan permaisuri, senyum di wajah Bagas semakin melebar. Bersambung, 1255. Bagas menatap permaisuri dengan senyuman di wajahnya. Pertama, kamu tidak akan melakukannya. Sekarang, ada 3 kekuatan besar di atas Eternal Planet. Hades Palace yang ingin menguasai Eternal Planet, kemudian kamu, permaisuri. Jika aku perhatikan, kamu juga mempunyai ambisi liar untuk menguasai Eternal Planet ini, bukan? Prolog Bagas. Tapi,
Di antara tiga kekuatan besar itu, Hades Palace memang kuat, tapi hanya sebatas kuat untuk saat ini. Sedangkan kami, Night Watcher, akan kuat di masa yang akan datang. Imbu Bagas terlihat tenang. Dan kalian, posisi kalian berada di titik yang tidak menguntungkan. Apa maksud ucapanmu ini? Tanya Permaisuri dengan mata yang menyipit. Cukup mudah, sahut Bagas. Kota yang menjadi daerah kekuasaan kami, masih belum cukup. Karena, dari awal kami mampu mengambil alih beberapa kota lagi. Selain itu, kamu boleh saja memilih untuk bekerja sama dengan Hades Palace untuk melenyapkan kami, itu bukan menjadi masalah. Setidaknya, situasi akan berubah seperti sebelumnya. Kami Night Watcher bisa saja merelakan kekuasaanmu dan memilih pergi untuk sementara waktu. Imbu Bagas, oke, apa permintaan kalian? Ucap Permaisuri dengan tenang. Bagas terlihat menghela nafas terlebih dulu. Di awal, kami mengajukan 3 permintaan. Pertama, pihakmu dilarang keras memasukkan pasukan ke dalam Night Watcher. Masalah informasi, kami akan mengirim seseorang untuk mengurusnya. Membicarakan hal ini, Bagas nampak tersenyum kecut. Mengenai alasannya, pasti semua mengerti. Orang tua sepertimu terlalu licik. Bagaimanapun kami dari Night Watcher masih tergolong muda, kami tentu saja khawatir akan ditikam dari belakang oleh kalian para orang tua. Orang tua, ucap Permaisuri secara perlahan, dari tatapan matanya terlintas sebuah amarah yang menggebu. Lanjutkan. Yang kedua, ucap Bagas, sama seperti apa yang kamu katakan di awal. Kalian tidak diizinkan mengambil alih kota yang sudah kami kuasai. Yang ketiga, tanya Permaisuri sedikit tidak sabar. Yang ketiga sangat-sangat sederhana, ucap Bagas dengan tenang. Aku tahu banyak mata-mata yang kalian pasang di kota Phoenix atau bahkan di kota-kota lain yang sudah kami kuasai. Permintaanku yang ketiga ini sangat mudah, yaitu meminta kalian untuk menarik kembali mata-mata itu. Berbicara mengenai mata-mata, raut wajah Bagas mendadak suram. Ini bukan sekedar setuju di mulut saja, aku harap kalian benar-benar bisa melakukannya. Jika kami mengetahui masih ada mata-mata yang kalian pasang, maka kerjasama ini akan batal. Faktanya, 3 permintaan yang Night Watcher ajukan sama sekali tidak keterlaluan. Bagas melakukannya karena ingin mendapatkan kejelasan dari negosiasi ini. Bekerja sama dengan kekuatan Riemo adalah sebuah pilihan. Jika mereka berdua bekerja sama, maka tentu saja akan membuat Hades Palace semakin tertekan. Dengan begitu, Damar dan yang lainnya bisa mendapatkan lebih banyak waktu untuk kepentingan mereka. Tapi, untuk menghindari kasus Kaisar Vas kembali terjadi, maka Bagas dan yang lainnya berpikir harus melenyapkan semua mata-mata dari kekuatan Riemo. Hanya 3 permintaan itu, ucap Permaisuri menatap Bagas. Permaisuri mengira jika Damar dan yang lainnya akan tamak dan mengincar sumber daya yang ada. Tapi nyatanya mereka tidak melakukannya. Syarat yang Damar ajukan sama sekali tidak berlebihan. Ya, hanya 3 permintaan itu, ini untuk syarat sebelum memulai kerjasama ini, ucap Bagas dengan tenang. Oke, kalau hanya permintaan ini sih tidak akan menjadi masalah. Aku setuju, tapi, apa kalian tidak peduli dengan keadaan setelah peperangan berakhir? Tanya Permaisuri. Setelah peperangan berakhir, ya. Bagas nampak tersenyum kecut. Bisa menang atau kalah, masih belum bisa dipastikan. Tapi, jika memang kalah, kita semua pasti akan mati. Jika kita menang, itu artinya Damar telah melampaui kekuatan Sun. Dengan kata lain, jika kalian menyerang kami, Night Watcher, coba saja untuk menang. Imbu Damar dengan senyum licik di wajahnya. Mengenai permintaan ini, baik Bagas ataupun Hugo telah melalui banyak pertimbangan. Damar juga menyetujuinya. Dengan mereka bekerja sama dengan kekuatan Riemo, maka akan ada lebih banyak waktu yang mereka bisa manfaatkan. Hal itu tentu saja memberi Damar dan yang lainnya berlatih dan terus berkembang. Baiklah, jika seperti itu, aku akan langsung menyetujuinya. Semua mata-mata yang ada, mulai besok akan aku perintahkan untuk meninggalkan kota Phoenix dan kota-kota yang lain. Selain itu, aku juga akan memberi kalian sebuah emblem di mana kalian bisa bebas keluar masuk ke wilayah kekuasaanku. Emblem itu juga bisa menjadi alat untuk mengenali mata-mata musuh yang masuk ke dalam pasukan kita, ucap Permaisuri. Oke, dengan begitu masalah sudah beres. Celetuk Damar dengan senyum di wajahnya. Aku harap kerjasama ini akan berjalan menyenangkan. Selain itu, rencana licikmu yang itu, jangan pernah kamu gunakan pada kami, karena kami tidak akan masuk ke dalamnya.
Kalimat itu memang terdengar seperti nasihat, tapi mengandung sedikit ancaman di dalamnya. Damar yang sekarang sudah memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang cukup untuk mengatakan hal seperti itu di depan kekuatan Riemo. Permaisuri tidak menjawabnya dan juga tidak terlalu memedulikannya. Dia hanya terlihat menyesap tehnya. Selanjutnya, tersisa bagaimana cara kita bertarung melawannya. Ucap Permaisuri. Mengenai cara bertarung melawannya, kami di sini mempunyai beberapa. Sahut Bagas menanggapi pertanyaan Permaisuri. Coba jelaskan, ucap Permaisuri lagi-lagi menatap Bagas. Karena sekarang ada pihak ketiga, yaitu Kerajaan Oracle. Maka, pasukan kita bisa menjadi lebih kuat. Kekuatan Hades Palace yang tidak bisa kita anggap remeh adalah kemampuan mereka yang bisa mengendalikan binatang buas. Mereka menggunakan binatang buas untuk mengepung kota dan menguras tenaga jawara ataupun ahli bela diri yang ada. Selain itu, mereka sangat pandai merekrut ahli bela diri. Jika ahli bela diri yang mereka rekrut menolak bergabung, maka mereka akan menggunakan cara yang tidak manusiawi untuk memaksa para pembangkang menuruti perintahnya. Jadi, yang utama adalah jangan biarkan Hades Palace terus berkembang. Ucap Bagas panjang lebar. Hades Palace terus memperluas daerah kekuasaannya ke bagian utara. Jadi, kalian dari kekuatan Riemo yang harus menghalangi mereka. Sedangkan bagian selatan, untuk sementara waktu tidak menjadi masalah. Aku dan Night Watcher akan memulai pergerakan dari arah timur laut dengan membagi beberapa rute dan menyerang ke arah tengah. Sedangkan orang-orang Kerajaan Oracle menghandle daerah barat laut, perlahan menyusut dan mengepung pasukan Hades Palace. Tapi tentu saja, yang terpenting untuk saat ini adalah menghalangi perluasan daerah mereka di bagian utara. Ucap Damar menatap Permaisuri. Permaisuri terlihat tidak mengerti. Tugas mereka di barat laut adalah berkeliaran di antara kota-kota yang ada. Dengan begitu akan menarik perhatian dari Hades Palace. Sedangkan tugas utama Night Watcher adalah memulai penyerangan dari arah timur laut, mengambil alih kota-kota yang dulu hilang dengan perlahan dan terus menyebar. Selama kalian mampu menahan Hades Palace di utara, maka akan ada masa di mana Hades Palace akan terkepung dengan kekuatan kita, ucap Bagas masih dengan pikiran yang tenang. Taktik ini bisa disebut dengan taktik perang cobweb. Taktik perang sarang cobweb, ucap Permaisuri sedikit bingung. Di dunia ini tidak pernah muncul jenis hewan seperti laba-laba. Saat Bagas ingin menjelaskannya, namun Permaisuri terlebih dulu menatap ke arah tetua monumen Simu. Taktik ini, boleh juga. Hanya saja, perlu waktu berapa lama kalian mengambil alih kota yang dulu hilang. Lagi pula, kamu tahu kan seberapa besar tekanan saat menghadapi pasukan Hades Palace, ucap tetua monumen Simu. Kamu akan menyerang kota-kota yang Hades Palace di berbagai titik, tentu saja mereka akan dilema dan kewalahan. Dengan begitu tekanan kalian akan teratasi, jawab Damar. Permaisuri nampak menyentuh dagunya, dia merenung untuk waktu yang lama. Dia tidak setuju tapi juga tidak menyangkalnya. Selanjutnya, mereka membicarakan rencana pertempuran mereka secara mendetail. Ketiga pihak membahasnya untuk waktu yang cukup lama. Hanya saja, orang-orang dari Kerajaan Oracle kebanyakan memilih diam. Mereka dari awal hanyalah pasukan yang direkrut. Kekuatan mereka juga jauh di bawah kekuatan Riemo dan juga Night Watcher. Jadi, tentu saja mereka tidak mempunyai kapasitas untuk ikut campur. Damar dan yang lainnya membahas masalah ini selama 2 hari di Kota Bintang Jatuh. Saat Damar berada di Kota Bintang Jatuh, bumi, markas Night Watcher, sinyal alarm tanda bahaya di markas Night Watcher terus berbunyi. Dan di ruangan markas Night Watcher, Abraham nampak sedang terduduk di sana. Setelah Hugo dan yang lainnya pergi, untuk sementara waktu dia yang mengurus semua masalah Night Watcher. Sinyal alarm tanda bahaya yang terus berbunyi, membuat kerutan di dahi pria itu terlihat menebal. Tak membutuhkan waktu yang lama, pintu ruangan pun terbuka. Terlihat sosok Yasmin yang mengenakan seragam Night Watcher berlari masuk ke dalam. Yasmin saat ini berada di level Half Undying Flame. Mungkin tidak akan lama lagi dia akan sampai di level Undying Flame. Bumi saat ini sudah sangat cocok untuk dijadikan tempat berlatih. Yasmin yang sebenarnya memiliki bakat bela diri, kecepatan perkembangannya cenderung lambat. Bisa jadi itu karena dirinya belum pernah merasakan tekanan di waktu perang. Ada apa ini? Tanya Abraham sembari mengerutkan keningnya. Gawat, Dr. T. Hilang, jawab Yasmin sedikit panik. Bersambung.